berkaitan dengan mewawancari Bapak Kepala Sekolah. Apakah ini untuk kegiatannya, apakah Bapak berkenan saya wawancarai? Oh enggak, silakan silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak kaitan dengan dilema etika. Langsung saja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama ini Pak, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini? Keputusan yang berkenaan dengan dilema etika atau rujukan moral dalam arti bahwa seseorang dihadapkan pada situasi harus mengambilkan keputusan di mana dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kedua pilihan itu bisa benar, bisa salah, atau ada hal-hal yang bertentangan saat dia mengambil keputusan. Tentu saja untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut kita harus memahami dengan persis permasalahan tersebut, kemudian melakukan identifikasi penyebab permasalahan, juga identifikasi fakta dan data dari permasalahan itu. Barangkali itu saya dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Sebagai pimpinan, itu sebetulnya bukan hanya pimpinan sih, mungkin setiap orang juga kadang dihadapkan pada situasi pilihan untuk mengambil keputusan, di mana keputusan yang harus diambil itu merupakan sebuah dilema, dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mungkin ada pertentangan di dalamnya. Untuk mengambil keputusan dalam situasi tersebut, yang pertama adalah kita harus mengumpulkan berbagai informasi, baik itu fakta atau data terkait permasalahan. Yang kedua adalah kita harus mempertimbangkan berbagai hal, akibatnya, dampaknya, sisi positif negatifnya untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian juga yang saya lakukan, biasanya saya sering melakukan komunikasi dengan rekan-rekan sejawat lain, sehingga informasi yang dibutuhkan itu betul-betul lengkap dan diharapkan bahwa keputusan yang diambil itu meminimalisir atau mengurangi atau kalau bisa menghilangkan dampak buruknya gitu. Terus ini kaitan dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab permasalahan. Kemudian yang kedua, memahami nilai-nilai apa yang bertentangan dalam situasi permasalahan tersebut untuk mengambil keputusan. Kemudian saya juga harus mengidentifikasi siapa orang yang bisa dilibatkan dalam mengambil keputusan terkait permasalahan yang ada. Selanjutnya saya juga lebih melengkapi berbagai data fakta yang diperlukan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut. Dan setiap keputusan yang diambil itu didasarkan kepada hasil komunikasi, kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Yang keempat ini Pak, ini hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling penting bahwa kita tidak melupakan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan itu, ya. Yang pertama biasanya sumber informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang berikutnya adalah dampak yang akan ditimbulkan dari pengambilan keputusan tersebut. Dan
yang paling efektif biasanya bahwa kita selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak memang yang bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dari permasalahan yang ada. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang menjadi tantangan tentu saja bahwa pengambilan keputusan terhadap situasi dilema itu bahwa setiap keputusan yang diambil itu tentu saja akan mengandung risiko gitu ya. Ya namanya juga dilema. Artinya bahwa pilihan-pilihan yang ada itu pastinya ada konsekuensinya gitu. Nah, yang menjadi tantangan bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan yang betul-betul memberikan dampak buruk yang paling sedikit, bahkan kalau bisa tidak ada dampak. Tapi memang sulit bahwa contoh lah, pada saat kita mengambil keputusan itu benar, tapi dari sisi normatif atau aturan yang ada tidak sesuai, atau pada saat kita mengambil keputusan berdasarkan normatif atau aturan yang ada tapi akan menimbulkan dampak yang lebih buruk. Nah, itu merupakan tantangan tersendiri gitu ya, pada saat kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang dimana pilihan-pilihan itu akan memberikan konsekuensi, baik konsekuensi sisi positifnya maupun konsekuensi sisi negatifnya. Terus ini Pak, ini apakah Bapak ini memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan sekarang? Biasanya dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan keputusan permasalahan dilema etika yang sebagaimana disebutkan oleh Pak Denny barusan, kapan keputusan itu diambil akan tergantung pada situasi permasalahannya. Apakah bahwa penyelesaian permasalahan itu begitu mendesak harus diselesaikan segera, atau permasalahan itu memerlukan pemikiran, memerlukan waktu yang yang tidak mendesak. Dan biasanya apabila bahwa keputusan yang diambil itu bahwa permasalahan itu harus segera diselesaikan, dan kalau tidak diselesaikan akan memberikan dampak yang lebih buruk, biasanya saya mengambil keputusan sesegera mungkin, dengan tidak melupakan bahwa kita memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan, baik informasi itu berupa data atau fakta maupun hasil komunikasi dengan rekan-rekan lain atau pihak-pihak yang bisa dilibatkan dalam permasalahan tersebut. Tetapi apabila bahwa permasalahan itu, keputusan yang harus diambil dari permasalahan itu tidak begitu mendesak, biasanya saya menjadwalkan itu tidak sesegera mungkin. Hal itu dilakukan pertama agar keputusan yang diambil betul-betul keputusan yang paling baik. Yang kedua, bahwa dengan ada rentang waktu atau dengan dijadwalkan pada waktu tertentu, sebelum keputusan yang diambil itu kita masih memiliki kesempatan untuk terus menggali informasi yang dibutuhkan. Semakin lengkap data dan fakta dan informasi yang dibutuhkan yang ada, maka pengambilan keputusan itu akan semakin mudah dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ini kira-kira Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling penting bahwa faktor utama untuk mengambil keputusan tersebut adalah bagaimana keputusan itu betul-betul merupakan keputusan yang paling bijak, gitu ya. Terutama bahwa itu memiliki nilai-nilai positif atau nilai kebajikan lah bagi semua pihak, gitu ya. Kalau dalam istilah agama kita
lebih maslahat lah gitu ya, memiliki nilai-nilai manfaat maslahat bagi semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi keputusan itu tidak diambil atas dasar inisiatif sendiri gitu. Sehingga dengan melalui komunikasi seperti itu diharapkan bahwa keputusan itu merupakan sebuah kesepakatan yang akan memberikan manfaat bagi bersama. Ini mungkin pertanyaan terakhir, ya, dari semua hal yang telah disampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Nilai yang bisa saya ambil atau pelajaran yang saya ambil pada saat mengambil keputusan dari permasalahan yang merupakan dilema, yang pertama bahwa dalam mengambil sebuah keputusan kita memerlukan informasi yang lengkap sehingga keputusan yang diambil itu tidak keliru. Yang kedua bahwa keputusan yang diambil itu juga memerlukan komunikasi kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga bahwa dalam mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan bahwa keputusan yang diambil itu betul-betul keputusan yang paling baik, keputusan yang paling bijak, yang memuat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemanfaatan. Itu yang bisa saya ambil pelajaran, bahwa pertama ya tadi bahwa kita memiliki informasi yang lengkap. Yang kedua bahwa kita perlu berkolaborasi. Yang ketiga hasil keputusan yang diambil itu memiliki nilai manfaat, nilai kebajikan untuk semua pihak. Itu pada ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Lain waktu Pak disambung lagi. Mungkin minta bantuannya untuk kegiatan selanjutnya. Siap. Itu saja Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Saya diajak melakukan percakapan. Bagi saya ini juga sebuah pelajaran yang berharga. Saya mendapatkan wawasan yang lebih tentang bagaimana mengambil keputusan yang sifatnya keputusan dari sebuah permasalahan yang merupakan dilema. Sebab ya bukan kadang-kadang, bahkan sering kita dihadapkan pada kondisi-kondisi seperti itu. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu aktivitas kegiatan Bapak di sekolah ini. Nggak apa-apa, ya silakan. Ada yang bisa saya bantu? Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagian dari proses atau tahapan PDP saya. Iya. Nah, ini saya ingin melakukan percakapan dengan Bapak terkait keputusan tentang dilema etika. Iya. Apakah ini Bapak berkenan diwawancarai? Insya Allah. Langsung saja ya Pak. Iya, pertanyaannya. Ini selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini ya saya lakukan ya, ini pengalaman yang saya lakukan sehari-hari. Jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan etika, dengan apa yang tadi disampaikan oleh pewawancara, saya ya secara pribadi itu akan cross check dulu ya informasi-informasi tentang kasus yang terjadi. Kalau misalkan kasus-kasus itu berkaitan dengan hal-hal yang benar, nah itu sama kita akan cross check juga apakah itu seperti apa informasinya, atau misalkan nanti ternyata informasinya salah gitu, itunya dampaknya salah juga, sama nanti akan di cross check kembali apakah itu validitas dari datanya pas sesuai apa tidak gitu. Yang itu kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Jika itu terjadi untuk lembaga kami, lembaga sekolah saya, itu saya akan melakukan berdiskusi dengan rekan-rekan guru, dengan dewan-dewan guru dan stakeholder yang ada di sekolah ini. Gitu, Pak. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, saya mengecek dulu permasalahan yang terjadi, menentukan pihak mana yang terkait, nanti mendiskusikan dengan dewan guru. Jika misalkan itu menyangkut lembaga, ya, kami akan berdiskusi dengan stakeholder tadi, dengan apa yang stakeholder yang ada di sekolah. Tapi jika itu misalkan berkaitannya dengan pribadi saya sendiri, itu akan saya langsung mengambil keputusan. Itu mungkin. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Bisa diulang. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah diskusi dengan rekan-rekan, diskusi dengan teman-teman sejawat, dengan dewan guru. Itu hal yang paling efektif dalam menentukan permasalahan. Itu mungkin yang saya rasakan, gitu ya. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ini kaitan tantangannya ya. Tantangan yang dihadapi ketika saya akan memutuskan sebuah permasalahan itu terkait dengan perasaan kita. Ketika harus berbenturan dengan perasaan, ada rasa kasihan. Nah, ini akan berdampak pada bagaimana saya mengambil keputusan. Itu mungkin kalau sudah berkenaan dengan perasaan, itu yang menjadi tantangan utama dalam mengambil suatu keputusan. Itu. Terus apakah Bapak memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Mengenai jadwal penanganan permasalahan itu tergantung pada seberapa jauh atau seberapa dalam permasalahan itu terjadi. Jadi ketika misalkan permasalahan itu terjadi di sekolah, maka akan kami langsung dengan dewan guru untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Tetapi ketika misalkan permasalahan itu terjadi di luar sekolah atau misalkan tidak terjadinya di lingkungan sekolah, maka kami akan mengcross-check kembali apakah itu kebenarannya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Nanti kami akan berembuk kembali dengan rekan-rekan guru ketika itu misalkan menyangkut lembaga ini. Itu. Selanjutnya Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktor yang bisa mempermudah ketika pengambilan keputusan itu adalah tergantung pada pokok permasalahannya juga. Tapi kalau misalkan pokok permasalahan itu terjadi untuk lembaga ini, maka faktor yang bisa memperlancar pengambilan keputusan adalah kami berdiskusi dengan teman-teman rekan-rekan guru di sini atau stakeholder di sini, sehingga itu akan menjadi hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Tapi ketika misalkan itu terjadinya untuk pribadi, nah itu kami pasti berdiskusi dengan anggota keluarga. Kalau misalkan itu terjadinya untuk pribadi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dan mengambil keputusan dilema etika tersebut?
Kalau kita merefleksi apa yang disampaikan dari awal ya sampai akhir tadi, sampai pertanyaan itu berapa tadi ya, terus dengan refleksi saya sehari-hari dengan pengambilan keputusan ini, saya merefleksi bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, tergantung bagaimana kita menangani permasalahan tersebut. Apakah kita akan bertindak sendiri-sendiri ataupun bertindak secara keseluruhan, secara kolektif. Mengingat kalau permasalahan itu terjadi dalam sebuah lembaga itu kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain atau kolektif kolegial, artinya kita menyelesaikan permasalahan dengan secara bergotong royong, secara bersama-sama menyangkut kelembagaan. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari apa yang tadi dipertanyakan untuk yang poin tersebut. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Saya melaksanakan wawancara Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa diterapkan, dilaksanakan pada diri saya. Amin. Dengan Amin. pembelajaran PGP. Mudah.